sebagai perwakilan dan teman-teman yang lainnya akan menjelaskan tentang siklus hormonal. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu hormon itu apa. Hormon merupakan sebuah zat kimia yang ada dalam tubuh yang gunanya itu untuk memicu fungsi-fungsi pada tubuh lainnya. Hormon reproduksi itu terbagi menjadi dua, ada hormon reproduksi yang testis dan hormon reproduksi ovarium. Hormon reproduksi yang testis itu yang pertama ada testosteron. Nah, hormon testosteron ini pada laki-laki itu diproduksinya lebih banyak daripada perempuan. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk memicu libido atau memicu gairah seksual pada laki-laki gitu. Terus kadar hormon testosteron ini akan memicu kesehatan pada organ kelamin laki-laki juga. Contoh pada saat pubertas itu hormon testosteron itu contohnya seperti menumbuhnya rambut-rambut pada anggota tubuh, terus peningkatan volume suara dan lainnya. Selanjutnya ada hormon inhibin dan hormon estradiol. Hormon inhibin dan estradiol ini sama-sama diproduksi oleh sel Sertoli, di mana fungsinya hormon inhibin ini sebagai kesehatan dan keseimbangan sperma. Sedangkan estradiol ini fungsinya untuk pemeliharaan jaringan reproduksi serta mengatur libido atau sama halnya kayak testosteron itu memicu gairah seksual. Selanjutnya ada yang kedua hormon reproduksi ovarium. Nah, hormon reproduksi ovarium itu ada beberapa jenis gitu jenisnya. Ada yang pertama ada hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini dikeluarkan oleh ovarium dari mulai anak-anak hingga sampai sesudah menopause gitu. Dapat ditemukan juga hormon estrogen ini juga dapat ditemukan pada air kencing. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengembangkan organ kelamin pada wanita serta digunakan dalam persalinan, yaitu memicu kontraksi gitu hormon estrogen ini. Lalu apa yang terjadi jika kelebihan hormon estrogen? Nah, jika terjadi kelebihan hormon estrogen itu bisa menaikkan berat badan. Kenapa? Karena kelebihan hormon estrogen itu dapat memicu nafsu makan sehingga dapat terjadinya penumpukan lemak pada perut dan pinggul. Yang kedua itu kelebihan hormon estrogen itu dapat memicu adanya kanker endometrium, kanker rahim. Serta kekurangan hormon estrogen juga dapat mengakibatkan beberapa penyakit, yaitu diantaranya ada infeksi saluran kemih, terus siklus haidnya tidak lancar. Lalu apa sih yang harus dilakukan agar hormon estrogen ini tetap stabil? Nah, ada beberapa makanan yang dapat menunjang agar hormon estrogen ini tetap stabil, yaitu mengonsumsi brokoli, kubis, kol, tempe, tahu, bawang putih dan lainnya. Selanjutnya ada hormon progesteron. Hormon progesteron ini dibentuk corpus uterus setelah ovulasi dan dapat ditemukan pada air kencing. Nah, pada metaboliknya pada hormon progesteron ini dijumpai pada hari ke-20 dan hari ke-21 setelah menstruasi. Lama tahunnya akan berkurang sampai dengan tidak ditemukannya lagi 2 hari sebelum memulai menstruasinya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yang pertama untuk mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Jadi ketika wanita ovulasi atau dalam masa subur, hormon progesteron tersebut itu akan membantu mempersiapkan lapisan-lapisan endometrium yang ada di rahim tuh. Jadi untuk menerima sel telur yang telah dibuahi. Ketika sel telur itu tidak dibuahi, maka akan terjadi menstruasi atau terkikisnya itu lapisan-lapisan endometrium tersebut. Terus apa yang terjadi ketika kelebihan hormon progesteron itu terjadi itu bisa memicu kanker payudara. Terus ketika kekurangan hormon progesteron juga dapat terjadi gangguan menstruasi, misalnya keterlambatan atau siklusnya tidak teratur lah. Terus selanjutnya dapat memicu nyeri yang berlebihan pada saat haid itu ketika berlebihan hormon progesteron. Lalu bagaimana caranya agar hormon progesteron ini dapat stabil, yaitu dengan menunjang makanan seperti memakan makanan bunga kol, kacang-kacangan, labu, bayam dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid.
Selanjutnya itu testosteron pada wanita. Nah, testosteron adalah hormon testosteron. Iya kan? Nah, nah, terdapat pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria, namun hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Nah, fungsinya yaitu berperan untuk mengatur libido atau gairah seksual dan untuk menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Terus ini apa kelebihan testosteron pada tubuh wanita itu dapat menurunkan rambut yang berlebih di permukaan tubuh, munculnya banyak jerawat dan payudara mengecil. Lalu kekurangan hormon testosteron dalam tubuh yaitu badan lemas, gairah seks berkurang, sulit tidur dan kepadatan tulang berkurang. Lalu pada apabila itu beberapa makanan dapat dikonsumsi untuk merangsang produksi testosteron yaitu ikan tuna, kuning telur, daging sapi, dan daging rusa. Selanjutnya hormon Goldinger hormon hormon berikutnya ini adalah hormon atau hormon leukotriensin, adalah salah satu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari dalam otak, tepatnya oleh lobus anterior hipofisis. Nah, hormon ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem endokrin, yaitu terutama dalam mengatur fungsi sistem reproduksi pada pria dan wanita. Nah, pada pria yang hal ini berperan untuk merangsang sel-sel di testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Nah, testosteron adalah hormon yang bertanggung jawab untuk perkembangan karakteristik seks sekunder seperti pertumbuhan rambut wajah, suara yang lebih dalam, dan perkembangan otot. Sementara itu pada wanita, hormon LH ini memainkan peran utama dalam siklus menstruasi, peningkatan kadar LH yang tajam yang sering disebut dengan sebagai lonjakan LH. Nah, biasanya terjadi sekitar pertengahan siklus menstruasi. Lonjakan ini merangsang pelepasan sel telur dari ovarium yang dikenal sebagai ovulasi. Nah, setelah ovulasi, sel telur yang telah matang dapat dibuai oleh sperma, dan proses ini merupakan awal dari kemungkinan kehamilan. Nah, dalam kedua jenis kelamin tersebut, ada LH yang terlalu tinggi dan terlalu rendah dapat mengganggu fungsi sistem reproduksi. Nah, gangguan hormonal seperti ini dapat menyebabkan permasalahan seperti kesuburan, gangguan menstruasi, atau bahkan perkembangan karakteristik seks sekundernya. Oleh karena itu, pemantauan kadar LH sering dilakukan dalam diagnosa dan penanganan berbagai masalah reproduksi dan kesuburan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari hormon LH. Jadi kalau kelebihan hormon LH ini akan mengakibatkan si anak yang ada di dalam kandungannya itu menjadi sindrom, dan yang kekurangannya yaitu si hormon LH ini nantinya tidak akan mendapatkan asupan makanan atau akan mengalami gangguan makanan. Terus bagaimana cara hormon LH itu berproduksi secara baik, yaitu dengan cara memakan biji-bijian, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian, dan kentang. Cukup sekian, saya kembalikan lagi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormon oksitosin. Ya, hormon ini dikhususkan oleh teori ini terkhusus buat perempuan, tidak untuk laki-laki. Karena hormon oksitosin ini merupakan suatu hormon yang berasal dari hipofisis, yang kemudian hormon ini akan ada atau akan meningkat pada saat proses kehamilan gitu. Jadi khusus buat perempuan ketika hamil atau menjelang persalinan itu ada hormon oksitosin yang fungsinya ialah sebagai perangsang atau sebagai pembantu kontraksi ketika saat mau melahirkan gitu. Kalau perempuan hormon oksitosinnya lemah juga biasanya melahirkannya agak susah gitu karena kurang dorongan yang kuat gitu. Terus hormon ini juga setelah
setelah lahiran itu tidak berhenti gitu. Artinya ada kelanjutannya yang dimana pada saat beres persalinan hormon ini juga akan nanti berpindah ke organ tubuh yang lain yang akan dijelaskan oleh Niken. Nah, selain menjadi rangsangan kontraksi untuk persalinan, hormon oksitosin juga untuk merangsang keluarnya ASI. Jadi, hormon oksitosin akan menyebabkan sel alveoli kelenjar ASI berkontraksi, sehingga ASI akan